Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali kita di dalam kebaktian usia lanjut pada pagi hari ini. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan semuanya. Mari kita pujikan terlebih dahulu, tetaplah berkarya. Adakah masih ada minyak di dalam buli-bulimu? Jagalah agar tetap menyala pelita di hatimu. Janganlah sampai padam di jalan, penuhilah buli-bulimu. Berjagalah selalu, warga lanjut usia, jangan lelah terus berkarya, bagikan kasih, beritakan Injilnya, seberapapun yang engkau bisa. Warga lanjut usia, GKI Veteran milik kita. Warga lanjut usia, siap diutus olehnya. Bapak besar pelitamu, himpunlah menjadi satu, pastilah akan bertambah terang, menyinari sekitarmu. Jangan sampai patah semangatmu, walau telah lanjut usiamu. Tetap setia melayani Tuhan sesuai kemampuanmu. Warga lanjut usia, jangan lelah terus berkarya, bagikan kasih, beritakan Injilnya, seberapapun yang engkau bisa. Warga lanjut usia, GKI Veteran milik kita. Warga lanjut usia, siap diutus olehnya, siap diutus olehnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, selamat pagi ya Tuhan Yesus. Sungguh kami berterima kasih pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, kedamaian di dalam hidup ini. Karena belum lama ini Tuhan kami merayakan kelahiran-Mu di tahun 2020. Akhirnya ya Bapa, sekarang ini kami boleh bersama-sama mengikuti kebaktian usia lanjut pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, meskipun melalui online. Tuhan, untuk acara berikutnya, untuk kebaktian pada hari ini ya Bapa, Engkau berkati dari awal hingga akhir. Kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita pujikan kembali kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang. Beri hatimu kepadanya, nyanyi sekalian alam, nyanyi sekalian alam.
yang alam. Kesukaan bagi dunia, Kristus jadi raja. Surga bumi dan isinya, nyanyi bersoraklah, nyanyi bersoraklah, nyanyi, nyanyi bersoraklah. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Wibisono. Mari kita fokus untuk betul-betul merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita pujikan terlebih dahulu, Ku yakin saat Kau berfirman. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman, ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami datang menghadap kehadirat Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk setiap langkah kehidupan kami, agar di dalam hidup kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami punya semangat karena Tuhan selalu menyertai dan memimpin kehidupan anak-anak-Mu. Kami menyerahkan pembacaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema masa depan yang cerah.
Dikatakan di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Kalau bicara tentang masa depan yang cerah, secara khusus bagi kita semua, masa depan yang bagaimana kalau pandemi ini belum ada tanda-tanda berakhir, bahkan akan cenderung meningkat. Kita bertanya-tanya kapan kita bisa kumpul lagi ke gereja. Kita berharap semua bisa normal kembali. Kalau kita taat dengan protokol kesehatan, kalau kita punya pengharapan yang kuat akan masa depan yang cerah, tentu bisa. Orang dapat hidup karena punya pengharapan. Seseorang yang mengalami kegagalan, kecewa, dapat tetap optimis dan tidak putus asa kalau punya pengharapan akan masa depan. Meskipun situasi kondisi yang ada mengecewakan, orang yang sakit bisa punya masa depan yang cerah, bisa cepat sembuh kalau punya pengharapan. Orang yang lemah akan menjadi kuat kalau punya pengharapan. Untuk memiliki masa depan yang cerah, kita harus punya pengharapan. Ibrani 6 ayat yang ke-19, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Sauh atau jangkar, alat berkait yang berat dibuat dari besi yang dilabuhkan dari kapal ke dasar laut supaya perahu atau kapal itu dapat berhenti. Meskipun ada ombak, dia tetap berada di tempatnya. Sauh digunakan untuk membatasi gerak kapal pada saat berlabuh, agar kapal itu tetap pada kedudukannya. Meskipun mendapatkan tekanan oleh arus air laut yang kuat, angin ribut, gelombang, tetap bertahan. Orang yang punya masa depan yang cerah, yang mampu bertahan hidup, orang yang punya pengharapan. Sebaliknya, ketika orang hidup tidak punya pengharapan, bagaimana punya masa depan? Masanya suram, masa depan suram. Daya tahan tubuhnya pun juga merosot, daya juangnya juga melemah. Orang yang sama-sama terkena masalah, sakit penyakit yang sama, hasilnya berbeda. Yang satu merosot, bahkan habis, mati. Yang lainnya bertahan
naik, bahkan mampu memenangkan segala permasalahan yang dia hadapi. Yang satu tidak punya masa depan karena tidak punya pengharapan, tidak ada daya juang. Yang satunya punya masa depan yang cerah, punya pengharapan, punya daya tahan yang luar biasa dan daya juang untuk meraih masa depan yang cerah. Dalam pengharapan itu ada kekuatan, ada semangat, ada kemauan untuk bertahan hidup, untuk berjuang, untuk bekerja, untuk meraih masa depan. Pengharapan itu membuat kita mengeluarkan semua potensi kita, bertahan, berjuang, membuat kita itu lebih kreatif. Oleh sebab itu, oma, opa, bapak, ibu, di dalam kita melewati tahun 2020 dan nanti menjalani tahun 2021, kita harus selalu berpegang pada pengharapan. Pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Ketika kita berpegang bersandar pada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, ada kekuatan, ada pengharapan, kita akan memiliki semangat apapun situasi kondisi yang kita hadapi. Dan di dalam kita berjuang melawan pandemi ini, orang yang bisa menang, orang yang punya pengharapan, berpegang pada pengharapan dan melihat masa depan cerah. Dan tentunya dia akan memperhatikan bagaimana dia harus hidup. Dia taat kepada Tuhan Yesus, tapi juga memperhatikan segala sesuatu yang harus dia lakukan agar dapat bertahan, berjuang untuk meraih masa depan. Tapi kalau kita tidak punya masa depan, kalau kita tidak berpengharapan ke depan, ya sudah, akan semau gue. Kita enggak punya semangat, kita akan ngelokro. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memandang ke depan. Masa depan anak-anak Tuhan itu cerah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan kepada kita semua. Di dalam Titus 3 ayat 4 dan 7, ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita, kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita berpengharapan masa depan kita di tangan Allah, menyambut keselamatan Allah yang diberikan Tuhan Yesus dan dibenarkan oleh kasih karunia untuk menerima hidup kekal. Oleh sebab itu, biarlah setiap pribadi, setiap kita boleh mengamini janji-Nya. Dengan mengimani dan mengamini janji-Nya, maka kita berpegang pada pengharapan. Ada kekuatan di dalam diri kita, ada sukacita. Kita mengamini janji-Nya
ketika semuanya itu nampak jelas, bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan, dan untuk semua yang pasti, puji Tuhan. Tapi kita mengamini janjinya juga ketika situasi kondisi itu nampak berat, sulit, dan tidak jelas. Walaupun kita tidak tahu yang di depan itu nanti bagaimana, ya. Mata jasmani kita tidak melihat secara jelas, tapi kita tetap bisa memiliki masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati oma, opa, bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hadir, yang kami rayakan. Terima kasih Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Kami mengamini dan mengimani apa yang Tuhan janjikan kepada setiap anak-anak Tuhan untuk hidup kekal, untuk keselamatan, untuk pendampingan. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh bersyukur, mengamini untuk segala situasi yang nampak, yang jelas, berkat-berkat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Tapi kami juga hendak mengimani dan mengamini untuk masa depan kami, walaupun tidak jelas, walaupun situasi kondisi nampak berat, walaupun tubuh kami lemah, tapi kami hendak beriman untuk masa depan kami. Paling tidak untuk kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan buat anak-anak-Mu. Kami mohon berkat Tuhan untuk pemerintah kami, negara kami, dengan segala situasi kondisi yang ada. Mari Tuhan berkati agar Bapak Presiden beserta dengan wakil staf, kementerian, para pejabat di pusat maupun di daerah mampu menangani, mengatasi permasalahan-permasalahan negara ini secara politik maupun ekonomi. Keadaan alam geografis Indonesia di tengah-tengah bencana yang ada, baik banjir, gunung api, maupun pandemi. Tuhan tolong. Kami meletakkan masa depan bangsa ini ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Biarlah Indonesia punya masa depan yang cerah. Meskipun berbeda-beda agama boleh bersatu, saling menopang dan saling mengasihi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Kalau toh kondisi sudah normal, belum tentu sebagai orang yang sudah lanjut usia bisa beribadah kembali, berkumpul, kami tidak tahu. Tapi kami hendak meletakkan semuanya dalam tangan pimpinan Tuhan. Apapun itu, kami percaya masa depan tetap ada di tangan Tuhan. Buat para lanjut usia, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita. Buat yang lemah tubuh, yang sakit, mari Tuhan jamah
Tuhan lawat, Tuhan yang memberikan berkat. Kami menyerahkan gereja Tuhan, GKI Peterongan, ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terus menerus pakai para pendeta, majelis jemaat, seluruh aktivis untuk menjadi saluran berkat di dalam segala situasi. Kami sadar walaupun pandemi lewat, belum tentu keadaan bisa sama seperti dulu. Tuhan tolong berikan hikmat, ide-ide, dan Tuhan yang selalu menggandeng tangan setiap anak-anak-Mu. Biarlah kami semua boleh terlibat dalam karya Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap doa yang kami panjatkan, yang kami katakan, yang kami teriakan dari dalam hati kami, di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, berikanlah berkat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Marilah kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat Natal saudaraku, dan selamat memasuki tahun baru 2021. Berjalanlah bersama Tuhan yang menuntun kita ke masa depan yang penuh harapan. Kami akan tayang di tahun 2021 tanggal 9 Januari pada jam 9 pagi bersama Ibu Deslana. Jangan kemana-mana saudaraku.